Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani. Dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk bertani. Sahabat Senang Tani, ada salah satu kendala yang biasanya terjadi di musim kemarau, apalagi di daerah dataran rendah, yaitu serangan virus kuning. Nah, mungkin sahabat Senang Tani semua yang tinggal di dataran rendah dan memiliki lahan di daerah dataran rendah juga sudah sering kali menghadapi kendala serangan virus kuning ini, dan apalagi serangan virus kuning ini semakin merajalela di musim kemarau. Nah, jadi pada kesempatan kali ini akan coba kami bagikan bagaimana cara petani pemilik lahan di sini untuk mencegah terjadinya serangan virus kuning, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa virus kuning ini tidak bisa disembuhkan. Jadi salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan pencegahan. Jadi simak video kali ini sampai akhir untuk tahu bagaimana sih cara petani pemilik lahan di sini untuk mencegah serangan virus kuning. Oke, sahabat Senang Tani semua, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lahan cabai dengan varietas Ori 212 miliknya Pak Yatono, tepatnya di Kecamatan Triharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa varietas Ori 212 ini belum tahan terhadap serangan virus kuning. Apalagi varietas ini ditanam di lahan yang cukup berpasir, dan apalagi di saat ini musim kemarau sudah mulai datang dan cuacanya sedang panas-panasnya. Namun, istimewanya di lahan ini adalah untuk serangan virus kuningnya masih sangat aman. Padahal ini merupakan daerah yang sudah endemik virus, dan beberapa petani lain di sekitar sini yang menanam tanaman cabai juga sudah banyak sekali yang terserang oleh virus kuning. Istimewanya di lahan ini masih sangat aman dari serangan virus kuning. Jadi di sini akan coba kami bagikan ilmu yang kita dapatkan dari Pak Yatono di sini untuk mencegah terjadinya serangan virus kuning. Jadi sebenarnya pencegahan serangan virus kuning ini ada banyak sekali alternatif yang bisa kita lakukan, dan di sini akan coba kami sampaikan salah satu alternatifnya. Nah, cara pencegahan ini dimulai dari kondisi tanah yang optimal untuk pertumbuhan tanaman, sehingga kedepannya tanaman ini akan tumbuh dengan optimal pula, dan kekebalan tubuhnya terhadap serangan berbagai patogen penyakit khususnya virus kuning juga akan meningkat. Nah, jadi cara beliau di sini untuk lebih mengoptimalkan kondisi tanah supaya tetap optimal untuk pertumbuhan tanaman adalah dengan mengaplikasikan beberapa bahan pembenah tanah, yaitu untuk pupuk dasarnya di sini beliau menggunakan abu dari batok kelapa atau tempurung kelapa dengan dosis 20 kg dicampurkan dengan 1 sak dolomit dicampurkan dengan 1,5 kg pupuk fosfat. Nah, ini adalah untuk pupuk dasarnya. Jadi saat beliau melakukan penanaman di sini diaplikasikan bahan-bahan tersebut pada lubang tanam dengan cara saat tanaman cabai ini ditanam kemudian diberikan sekitar 1 genggam bahan-bahan tersebut pada lubang tanam tersebut, kemudian ditutup dengan tanah kembali. Nah, menurut kami cara ini cukup efektif ya untuk mencegah terjadinya serangan virus kuning, karena dengan pengaplikasian beberapa bahan pembenah tanah tentunya ini dapat memperbaiki struktur fisik, kimia maupun biologi tanah sehingga tetap optimal untuk pertumbuhan tanaman. Karena dengan bahan berupa abu batok kelapa tadi ini mengandung unsur silika dan juga karbon, di mana silika dan karbon ini bisa untuk memperkuat jaringan tanaman. Kemudian selain itu juga bisa memperbaiki tanah. Jadi dengan pengaplikasian abu batok kelapa tadi bisa lebih menggemburkan tanah, kemudian meningkatkan porositas atau pori-pori di dalam tanah supaya air ini bisa lebih mudah terserap ke dalam tanah, dan bisa juga untuk meningkatkan daya ikat tanah terhadap air, karena di sini kondisi tanahnya adalah berpasir, jadi ini otomatis jika terkena air ini akan langsung larut. Nah, dengan pengaplikasian abu batok kelapa ini bisa membantu tanah untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam menahan dan mengikat air. Selain itu, karena ada kandungan silika dan juga karbonnya tadi bisa untuk memperkuat jaringan tanaman sehingga tanaman ini tidak mudah roboh, tidak mudah terserang oleh patogen penyakit khususnya virus kuning. Nah, jadi tadi itu adalah untuk perlakuan pada lubang tanamnya. Kemudian untuk pupuk dasarnya di sini beliau menggunakan pupuk fosfat dicampurkan dengan dolomit, kemudian ditambahkan dengan Ponska dan juga asam humat power soil. Jadi tadi selain menggunakan abu batok kelapa yang mengandung silika dan juga karbon, di sini beliau menggunakan power soil yang kandungan utamanya adalah asam humat, di mana dengan kandungan asam humatnya ini mampu memperbaiki struktur tanah juga. Jadi tanah ini menjadi semakin gembur, kemudian juga bisa meningkatkan
meningkatkan kemampuan tanah dalam mengikat air, dan juga bisa melepaskan berbagai macam unsur hara yang terikat di dalam tanah sehingga bisa langsung diserap oleh tanaman. Jadi saat kita melakukan pemupukan, otomatis ini akan lebih efektif diserap oleh tanaman. Nah, jadi sebenarnya urutannya adalah yang pertama dengan pengaplikasian pupuk dasar berupa Ponska, dolomit, ditambahkan dengan fosfat dan juga power soil tadi di permukaan bedengan, kemudian didiamkan sekitar 10-15 hari. Baru setelah bibitnya ini sudah siap ditanam, baru kemudian ditanam dengan mengaplikasikan abu batok kelapa tadi dicampurkan dengan dolomit dan juga pupuk fosfat pada bagian lubang tanamnya. Kemudian setelah itu ditutupi dengan tanah. Nah, jadi di sini Pak Yaton ini berpendapat bahwasanya jika pondasinya atau jika tanahnya ini sudah optimal untuk pertumbuhan tanaman, tentunya tanaman ini kedepannya akan lebih tahan terhadap serangan patogen penyakit karena pertumbuhannya juga lebih optimal. Jadi kekebalan tubuh tanaman ini juga bisa terbentuk secara alami. Jadi otomatis serangan patogen penyakit khususnya virus kuning maupun beberapa patogen penyakit seperti jamur dan juga bakteri juga bisa ditekan. Jadi intinya adalah bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya serangan virus kuning ini adalah dengan meningkatkan ketahanan tanaman ini terhadap serangan patogen penyakit, yaitu yang pertama dengan mengoptimalkan kondisi tanah terlebih dahulu supaya kebutuhan air dan juga nutrisi dari dalam tanah ini tercukupi, kemudian bisa diserap langsung oleh tanaman sehingga pertumbuhan tanaman bisa tetap optimal. Kemudian untuk pupuk dasarnya tadi selain menggunakan fosfat, dolomit, Ponska dan juga power soil, di sini selama 2 kali tanam beliau menggunakan 1 kali pengaplikasian pupuk kandang. Jadi misalnya jika di musim tanam saat ini menggunakan pupuk kandang, di musim tanam berikutnya ini tidak menggunakan pupuk kandang, jadi diselang-seling. Dan mungkin sebelum saya beralih mengenai bagaimana perawatan yang dilakukan oleh Pak Yatono di sini, tidak lupa akan coba saya sampaikan bagaimana sih kondisi awal dari lahan ini. Jadi ini merupakan lahan bekas yang sudah berulang kali ditanami dengan cabai, dan menurut keterangan dari Pak Yatono juga sudah 12 tahun ditanami dengan cabai. Jadi terakhir ditanami padi ini 12 tahun yang lalu, dan sampai saat ini terus ditanami dengan cabai. Jadi kemungkinan kondisi tanahnya ini sudah jenuh, kemudian kandungan unsur hara yang berasal dari pupuk ini juga sudah banyak terikat oleh tanah. Jadi penting sekali untuk mengaplikasikan pembenah tanah seperti abu batok kelapa dan juga power soil tadi untuk memperbaiki kondisi tanah supaya tetap optimal untuk pertumbuhan tanaman. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dengan pengaplikasian abu batok kelapa dan juga asam humat ini bisa memperbaiki struktur tanah, kemudian juga bisa meningkatkan pH di dalam tanah dan juga bisa mengoptimalkan pertumbuhan tanaman karena dari kandungan silika dan juga karbonnya tadi bisa memperkuat jaringan tanaman. Nah, kemudian beralih mengenai bagaimana cara perawatan yang dilakukan oleh Pak Yatono di sini. Jadi untuk pengocoran di sini beliau menggunakan kalsium asam humat Kalha saat tanaman ini berumur 10 HST dan 20 hari setelah tanam. Jadi untuk pengocorannya dilakukan baru 2 kali dengan menggunakan kalsium asam humat tadi dengan dosis 2-3 sendok per 16 liter air. Nah, jadi di sini Pak Yatono ini benar-benar memperhatikan kondisi tanahnya dengan rutin mengaplikasikan berbagai macam pembenah tanah. Sampai saat melakukan pengocoran pun beliau juga menggunakan pembenah tanah berupa kalsium asam humat. Jadi walaupun jadi Kalha ini kandungan utamanya adalah kalsium, namun tetap masih ada kandungan asam humatnya. Jadi dari kandungan kalsium tadi ini bisa memperkuat jaringan tanaman dan juga bisa mencegah kerontokan daun, kerontokan bunga maupun buah. Kemudian dari kandungan asam humatnya tadi seperti yang sudah saya sampaikan ini bisa memperbaiki kondisi tanah. Jadi secara kontinu beliau ini tetap memperhatikan kondisi tanah supaya tetap optimal. Jadi seterusnya diharapkan tanaman ini bisa tetap senang tumbuh di dalamnya sehingga bisa tumbuh optimal dan bebas dari serangan patogen penyakit. Kemudian untuk penyepraian di sini Pak Yatono ini menggunakan pupuk daun Mardenfol dengan dosis 2-3 tutup botol per tangki, dicampurkan dengan KNO cair, kemudian dicampurkan lagi dengan pupuk buah kalinet saat tanaman sudah memasuki fase generatif, dan masih ditambahkan lagi dengan pupuk kalsium. Nah, jadi untuk penyepraiannya tadi saat tanaman masih dalam fase vegetatif, di sini Pak Yatono mengaplikasikan pupuk daun Mardenfol sampai tanaman ini mulai pecah pang. Kemudian setelah pecah pang beliau mulai menambahkan pupuk buah kalinet, kemudian ditambahkan dengan KNO cair dan juga pupuk kalsium.
Dan untuk penyepraiannya ini Pak Yatono ini menyesuaikan dengan kondisi tanaman. Jadi karena beliau juga memiliki banyak sekali lahan yang harus diurus, jadi untuk penyepraiannya tidak dilakukan secara rutin, namun melihat bagaimana sih kondisi tanaman ini, apakah dia membutuhkan atau tidak, dan apa saja yang harus diaplikasikan untuk tanaman. Beliau menyesuaikan bagaimana kondisi tanaman terlebih dahulu. Jadi saat fase vegetatif beliau menyemprotkan pupuk daun Mardenfol yang kandungan utamanya adalah fosfat, di mana dengan kandungan fosfat ini mampu membantu tanaman dalam pembelahan sel sehingga bisa lebih mengoptimalkan pertumbuhan vegetatif, khususnya untuk pembentukan daun dan juga untuk pemanjangan atau pembentukan batang. Kemudian saat mulai memasuki fase generatif, beliau menggunakan pupuk yang mengandung kalium seperti kalinet dan juga KNO cair, di mana dengan unsur kalium ini bisa memacu pembentukan bunga maupun buah, dan juga dengan pengaplikasian pupuk-pupuk tadi juga bisa lebih memperbaiki tampilan dari buahnya sehingga tentunya lebih mengkilap. Nah, jadi itu adalah beberapa hal yang dilakukan oleh Pak Yatono di sini untuk merawat tanaman cabai di sini. Dan sudah terbukti dengan pengaplikasian beberapa unsur pembenah tanah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian dengan beberapa perawatan yang dilakukan setelah tanam tadi, terbukti di lahan ini dari sekitar 1.600 tanaman di sini yang terserang virus kuning masih bisa dihitung. Padahal di sini ini sudah endemik virus dan kondisi cuaca akhir-akhir ini sudah sangat panas, dan apalagi ini didukung dengan kondisi tanah yang lumayan berpasir sehingga tentunya ini akan lebih rawan terserang oleh virus kuning. Namun alhamdulillah sampai saat ini di petikan yang sudah ke-16 kali masih sangat aman dari serangan virus kuning, dan buah yang dihasilkan pun bisa tetap optimal karena bebas dari serangan virus kuning tadi. Nah, mungkin cara ini bisa dicontoh oleh sahabat senang tani semua. Jadi untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan patogen penyakit khususnya virus maupun jamur dan juga bakteri, ini bisa kita mulai dari tanahnya terlebih dahulu. Jadi kita harus melakukan pembenahan tanah terlebih dahulu, apalagi jika kondisi tanahnya ini sudah jenuh seperti di lahan Pak Yatono ini karena sudah berulang kali ditanami dengan cabai. Jadi penting sekali untuk mengaplikasikan beberapa bahan pembenah tanah, dan bahan pembenah tanah yang bisa diaplikasikan ini ada bermacam-macam. Jadi seperti arang sekam, kemudian silika karbon, asam humat. Namun yang dilakukan oleh Pak Yatono di sini adalah dengan mengaplikasikan abu batok kelapa. Ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif ya untuk sahabat senang tani semua dengan biaya yang relatif lebih murah, namun untuk efektivitasnya bisa terjamin. Dan juga menurut kami pengaplikasian asam humat ini juga sangat penting, bahkan mungkin wajib ya untuk budidaya tanaman cabai, karena tanaman cabai ini menghendaki kondisi tanah di mana pH-nya adalah sekitar 6 sampai 6,5. Jadi jika kondisi tanah ini sudah berulang kali kita tanami, kemudian sudah berulang kali diaplikasikan pupuk kimia, mungkin pH-nya sudah mulai drop. Jadi kita perlu untuk meningkatkan pH supaya optimal untuk pertumbuhan tanaman cabai ini. Nah, kemudian untuk cara pengaplikasiannya, sahabat senang tani bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Pak Yatono di sini, yaitu dengan mengaplikasikan pupuk dasarnya terlebih dahulu dengan menggunakan fosfat, dolomit, ponska, dan power soil. Untuk dosisnya yaitu 25 kg fosfat dicampurkan dengan 25 kg ponska dan 1 kg power soil, kemudian ditaburkan pada permukaan bedengannya. Kemudian sahabat senang tani semua bisa mendiamkan terlebih dahulu lahan tersebut sampai sudah siap untuk penanaman. Jadi kalau di sini Pak Yatono mendiamkan lahan ini sekitar 10 sampai 15 hari, namun tentunya semakin lama ini akan semakin lebih baik. Jadi setelah itu kemudian dilakukan penanaman, dan saat dilakukan penanaman tadi diaplikasikan abu dari batok kelapa dicampurkan dengan pupuk fosfat dan juga dolomit. Untuk dosisnya yaitu 20 kg abu batok kelapa dicampurkan dengan 1,5 kg pupuk fosfat dan 1 sak dolomit. Nah, ini diaplikasikan pada lubang tanam saat penanaman menggunakan sekitar 1 genggam, kemudian dimasukkan ke dalam lubang tanam, kemudian baru ditutup dengan tanah kembali. Kemudian tadi untuk pengocorannya di sini Pak Yatono ini menggunakan kalsium asam humat saat tanaman berumur 10 HST dan 20 HST. Kemudian untuk penyepraiannya di sini beliau menggunakan pupuk daun Mardenfol saat fase vegetatif, kemudian saat fase generatif menggunakan Mardenfol, kalinet,
NO cair, kemudian ditambahkan dengan pupuk kalsium. Nah, terbukti dengan beberapa perlakuan yang dilakukan tadi, ini bisa memperbaiki kondisi tanah, kemudian juga bisa mengoptimalkan pertumbuhan tanaman, dan juga tentunya bisa meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan patogen penyakit. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk sahabat Senang Tani semua. Beberapa cara tadi adalah apa yang kami dapat dari lahan ini, dan mungkin sahabat Senang Tani semua sudah mempunyai caranya tersendiri untuk mencegah serangan patogen penyakit, khususnya virus kuning pada musim kemarau ini. Jadi ini semua kembali kepada keputusan sahabat Senang Tani semua. Jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.